sejarah itu sangat penting sekali, tetapi belum pernah ada yang menceritakan pentingnya seperti apa, bagaimana jelasnya itu dari dulu sampai sekarang belum pernah ada. Dan secara garis besar sejarah di Indonesia ini ada 3 macam peristiwa perang terbesar di Ponegoro. Ya, mungkin pernah dengar ya, perang Jawa ya. Nah, kalau perang terlama itu adalah perang Aceh, karena Aceh itu baru bisa ditaklukkan oleh Belanda itu tahun 1907. Jadi orang Aceh mah itu baru dijajah Belanda itu sekitar kurang lebih 35 atau 45 tahun. Kalau kita mah katanya 350 tahun ya. Nah, tapi kalau orang Aceh cuman 45 tahun dijajah Belandanya. Tetapi sejarah yang terbesar adalah Geger Cilegon. Nah, perang terbesar itu di Ponegoro, terus perang terlama itu Aceh, tetapi sejarah peristiwa terbesar dalam sejarah itu Geger Cilegon. Kenapa? Karena Geger Cilegon adalah sebuah peristiwa bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda yang dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh perhitungan, perencanaan yang matang, dan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Nah, kategori inilah yang tidak pernah ada dalam perang-perang yang tadi disebutkan. Itu maksudnya perjuangan merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda, tujuan utamanya, kemudian direncanakan dengan matang, kemudian setelah dirundingkan, diperhitungkan, sehingga detik-detik atau waktunya juga diperhitungkan, dan kemudian kenapa sampai kalah? Nah, karena ada sesuatu yang di luar perencanaan atau keluar dari schedule. Geger Cilegon itu sebuah peristiwa yang tadi direncanakan ya. Kemudian tokoh-tokohnya pun yang ada di dalam peristiwa ini adalah kebanyakan dari Tanara, Lempuyang, Ciruas, Cikande, dari Anyar, ya dari Cilegon sendiri. Nah, kesempatan kali ini karena ini sekolah SMA 1 Ciruas ya, yang sekarang berada di SMA Negeri 1 Cilegon. Makanya dalam kesempatan yang singkat ini Pak Bambang ingin juga membacakan 1 halaman saja tentang peristiwa Geger Cilegon itu, kaitannya dengan Ciruas. Jadi orang Ciruas itu nanti cerita di sana, oh ternyata Geger Cilegon itu ada di Ciruas. Buku ini diberi judul Geger Cilegon 1888, penulisnya Bambang Irawan. Jadi awalnya rundingan di Tanara, kemudian lari ke Gulacir, kemudian ke Saneja, kemudian ke Beji gitu. Nah, para kiai ini, para kiai seluruh Banten kumpul. Tujuannya apa? Untuk merebut kemerdekaan, karena Banten waktu itu di bawah pemerintahan Hindia Belanda, dan cuma satu-satunya di Nusantara ini hanya Banten yang dihapuskan kesultanannya, bahkan fisik keratonnya pun dihancurkan. Itu tidak pernah terjadi di kesultanan lainnya, misalnya di Jogja tidak dihancurkan, ada sultannya, di Cirebon juga begitu. Tetapi orang Banten kasihan nasibnya, tidak punya sultan. Walaupun semua sama-sama dijajah Belanda, tapi masih punya sultan. Kalau saudara kita yang ada di Jogja masih punya sultan, tapi orang Banten kasihan, udah dijajah nggak punya sultan. Makanya para kiai akhirnya berpikir bagaimana agar kita ini punya pemimpin kembali. Mereka merundingkanlah itu. Akhirnya setelah berunding dalam kurun waktu yang cukup panjang, dimulai dari 1876, 1886, 87, kemudian sampai 1888 itu puncaknya. Jadi kita anggap aja nih, adik-adik udah tahu ya, pertama rapat di Tanara, di Lempuyang, di Kaloran ya, di Kaloran tuh di Beji, apa namanya? Kaujon, Kaloran di sana, rapat di sana, kemudian di Beji, kemudian di Sadeja. Dan sejak kepulangannya ke kampung halamannya, itulah dimulai tindakan konkret untuk mewujudkan apa yang dibicarakan oleh para ulama di Mekah pada jauh-jauh sebelumnya. Dan sekembalinya ke tanah kelahirannya Gulacir, kemudian Haji Tubagus Ismail giat mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang diramalkan oleh para ulama di Mekah tersebut. Gitu. Karena
para ulama di Mekah ngomong bahwa tidak lama lagi Banten akan memiliki sultannya sendiri setelah pohon-pohon johar ditanam di pinggir-pinggir jalan. Dan itu sudah diramalkan oleh para ulama di Mekah. Orang-orang Banten ini paling banyak di Mekah, saya juga nggak tahu. Karena Haji Tubagus Ismail dianggap sebagai keturunan bangsawan kesultanan, maka kemudian bisa dimaklumi jika dirinya dicalonkan sebagai raja apabila upaya membangun kembali Kesultanan Banten dapat berjalan lancar. Kemudian setelah dikukuhkan sebagai raja, maka Tubagus Ismail akan mengangkat patihnya, dan pada kesempatan itu pula Haji Wasid disepakati sebagai calon patih. Ini dalam suatu rapat ya. Ini karena udah disingkat aja, tapi sudah Pak Bambang kasih gambaran tadi ini.